Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, berupa pembobolan dan pencurian berangkas. Gemuruh sorak-sorai mendukung memecah keheningan ruang auditorium Polres Purworejo. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil kepada pengemudi ojek online dan para pengguna jalan di Kota Ternate. Pemirsa, Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, berupa pembobolan dan pencurian berangkas rumah korban di perumahan Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Polres Sidoarjo menggelar kegiatan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pencurian berangkas yang terjadi di Desa Banjarpedo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dalam konferensi pers ini, Kapolres Sidoarjo menyampaikan bahwa sejumlah pelaku menjadi dalang pelaku dalam pencurian berangkas ini, dan Kapolres Sidoarjo juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar senantiasa berhati-hati ketika meninggalkan barang berharga yang berada di dalam rumah dan memasang CCTV di setiap sudut rumah. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 6 orang tersangka yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya. 2 pelaku telah diamankan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo, sementara 3 pelaku lainnya menjalani penahanan di Polres Purwakarta atas perkara serupa. Sedangkan 1 pelaku masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki modus dengan mengetuk atau menekan bel rumah calon korban. Apabila ada penghuni yang keluar, pelaku berpura-pura menanyakan alamat lain. Namun, jika rumah dalam keadaan kosong, mereka langsung melakukan aksi pencurian. Pelaku nekat membobol pagar rumah menggunakan tang. Setelah itu, pelaku menutup kembali pintu rumah dan pagar, lalu melarikan diri keluar Sidoarjo melalui jalan tol menuju arah Jakarta dengan mengganti plat nomor kendaraan menggunakan nomor palsu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku melakukan pencurian karena alasan kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 huruf E KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara merusak atau membongkar dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus periode Desember 2025 hingga Januari 2026 yang dilaksanakan pada Rabu 4 Maret 2026. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan 3 kasus narkotika dengan total 4 orang tersangka. Dari kasus tersebut, aparat berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 6,26 gram, serta ganja seberat 958,63 gram, yang selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan insenerator dari BPOM Kendari.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara, Kapolresta Kendari, perwakilan BNN Sulawesi Tenggara, BNN Kota Kendari, BPOM Kendari, serta Pengadilan Negeri Kendari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum. Dalam sambutannya mewakili Kapolda Sulawesi Tenggara, Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Gideon Arif Setiawan menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, peredaran narkotika tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menghancurkan generasi muda yang seharusnya menjadi aset utama pembangunan bangsa. Wakapolda menambahkan jumlah barang bukti yang dimusnahkan menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih berada pada tahap yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama. Dari hasil pemusnahan tersebut diperkirakan sebanyak 63.640 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi muda dan menjaga masa depan Sulawesi Tenggara. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 6,4 kg sepanjang Februari 2026. Pengungkapan tersebut dinilai telah menyelamatkan puluhan ribu masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di lapangan apel Mapolda Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 1 bulan, Ditres Narkoba mengungkap 3 kasus menonjol dengan total barang bukti mencapai 6,49 kg sabu dan mengamankan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas wilayah. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen nyata Polda Sumatera Barat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Sumatera Barat. Sementara itu, Direktur Reserse Narkotika Polda Sumatera Barat Kombes Pol Wedi Mahadi menerangkan bahwa 2 dari 3 kasus besar tersebut terjadi di area Terminal Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Menindaklanjuti hasil sitaan tersebut, Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat telah menetapkan status pemusnahan untuk barang bukti sabu seberat 6.428 gram atau 6,42 kg. Polda Sumatera Barat menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan, penindakan, serta langkah preventif guna memastikan wilayah Sumatera Barat terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Lapangan apel Mapolda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota kembali mencetak prestasi gemilang dalam memberantas peredaran narkotika. Subnit 32 di bawah pimpinan Kanit 3 Ibtu Richard Purba mengungkap peredaran ganja skala besar dan mengamankan seorang tersangka dengan total barang bukti mencapai 44 kg pada Selasa 3 Maret 2026. Operasi senyap yang dilakukan tim narkoba ini menyasar 3 lokasi berbeda, mulai dari pinggir jalan hingga rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang haram tersebut. Pengungkapan bermula dari informasi akurat masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di wilayah Bekasi Barat. Sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, tim melakukan penyergapan di pinggir jalan Bintara Jaya nomor 9 dan berhasil mengamankan tersangka berinisial ASA berusia 38 tahun. Dari penangkapan awal tersebut, petugas menyita 2 bungkus besar terlilit lakban coklat berisi ganja seberat 2 kg yang dibawa tersangka menggunakan sepeda motor. Tak puas dengan hasil awal, Kasat Narkoba Kompol Untung Riswaji memerintahkan tim untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya mengejutkan, petugas menemukan puluhan kilogram ganja yang disimpan tersangka di 2 rumah berbeda, yaitu di kawasan Bintara Jaya dan Tambun Utara, Bekasi. Secara keseluruhan, polisi berhasil mengamankan 44 kg ganja yang siap diedarkan ke wilayah Bekasi dan sekitarnya. Selain puluhan kilogram ganja,
Tim unit 3 juga menyita sejumlah barang bukti pendukung seperti 3 unit handphone dan 1 unit kendaraan roda 2. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Kusuma Wahyu Bintoro melalui Kasat Narkoba Kompol Untung Riswaji menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pengedar narkotika di wilayahnya. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolrestro Bekasi Kota untuk pemeriksaan mendalam. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Bondowoso bersama tim Gegana dan Kejaksaan Negeri Bondowoso melaksanakan pemusnahan barang bukti petasan seberat 25 kg dengan metode disposal di Desa Kebuningan, Kecamatan Taman Krojok. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Selamat pagi pemirsa, saya Dila, staf humas Polres Bondowoso. Polres Bondowoso bersama tim Gegana dan Kejaksaan Negeri Bondowoso melaksanakan pemusnahan barang bukti petasan seberat 25 kg dengan metode disposal di Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krojok, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Polres Bondowoso melalui Satuan Reserse Kriminal melaksanakan pemusnahan barang bukti petasan seberat 25 kg di Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krojok, Kabupaten Bondowoso. Pemusnahan dilakukan dengan metode disposal oleh tim Gegana guna memastikan proses berjalan aman dan juga terkendali. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kasat Reskrim, personel Gegana, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, sebagai bentuk sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana bahan peledak. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang telah berjalan dan sebagai upaya mencegah potensi gangguan Kamtipmas akibat peredaran petasan ilegal. Polres Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan tegas demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Bondowoso. Dari Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.